Oke guys, jadi hari ini kita bakal bermain Worst Block lagi. Tapi kita bakal mengadu pintar tapi sial versus beruntung tapi bodoh. Kira-kira yang mana tuh yang bakal menang? Kalau kata pepatah sih, orang pintar bakal kalah dengan sama orang bejo. Daripada penasaran, langsung aja kita cus ke dalam videonya guys. Oke, untuk pertama-tama, jadi aku di sini mau bikin yang mana ya? Kasih gunung dulu guys. Oke, kita belah, iya kan. Wah, gunungnya kegedean ya. Tapi ya, bodo amat lah ya. Langsung aja kita spawn. Mana spawn manusia? Aku mau taruh dia di ujung sini, kurang lebih 100 orang guys. Langsung aja 1 2 3 100. Oke, di sini udah 100 ya kan. Dan kita kasih juga di atas sini 100 orang guys. 1 2 3 4 100. Ya, udah 200 guys. Dan tadi udah 200 lah ya harusnya ya. Karena di sini 100 dan di bawah sini juga 100 guys. Dan untuk sifat-sifatnya aku bakal ngasih ini kita kasih default dulu. Dan yang pertama tidak beruntung. Terus kita kasih mana genius. Ayo aku kasih kalian hujan-hujanan dulu ya kan. Nice. Dan bisa kita lihat di sini dia punya tidak beruntung dan genius. Wow. Karena di sini tidak ada pintar, tapi adanya jenius. Dan untuk yang di bawah sini mana tadi? Dan untuk yang di bawah sini kita kasih juga sifatnya guys. Sifatnya itu bodoh dan beruntung. Ini udah beruntung dan bodoh guys ya. Oke, kita kasih. Dan bisa kita lihat di sini. Di sini beruntung dan bodoh. Wah, ada sifat tambahannya nih, kejam. Kejamnya kayaknya kita hilangin deh. Nggak usah deh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Dan aku pengen di sini kita matiin untuk kelaparan dan usia tuanya guys. Supaya apa? Supaya tidak ada yang mati duluan. Ini sudah cocok banget dan kita mulai perjalanan ini guys. Oke, udah dilanjutkan. Mulai menyebar. Mereka sudah mulai menyebar. Kita biarkan dulu. Bisa kita lihat di sini populasinya masih sama-sama 100 ya. Masih sama-sama 100 guys. Kita ganti dulu gak sih? Dan di sini kerajaannya udah aku ganti jadi kerajaan beruntung dan di sini dia memakai warna hijau guys. In skill we trust. No. In luck we trust. Oke. Dan untuk kerajaan yang di atas kita ganti menjadi genius. Oke, terus kita ganti jadi warna merah kali ya. Boleh. Dynasty kita ini genius. Oke. Dan untuk raja yang genius ini namanya siapa itu? Kita kasih namanya siapa ya? Senku. Oke, Senku. Karena Senku adalah orang yang sangat-sangat pintar guys. Oke, namanya kita ganti jadi Senku. Dan kita kasih dia menjadi favorit guys. Untuk yang kerajaan di bawah mana tadi? Rajanya kita ganti juga nih guys. Jangan Flasia. Flasia ini terlalu barat banget. Kita ganti aja jadi siapa ya orang yang paling beruntung di dunia ini? Bejo aja kali. Iya gak sih? Bejo gak sih? Oke, boleh Bejo. Dan kita kasih favorit guys. Sudah ya, sudah ku ganti semua nih. Di sini jadi hijau, di sini jadi merah. Mantap. Udah kayak lampu merah tuh. Dan kita lanjut lagi guys. Bisa kita lihat di sini. Untuk yang Bejo, dia ini masih menyusuri lautan guys, atau ya apa sih, pantai lah bahasanya. Bermain-main ombak. Dia ngapain lagi tuh? Joget-joget, nyanyi. Memang ya nggak ada beban ya yang beruntung ini ya. Dan untuk raja dari sini coba kita lihat guys. Wah, dia udah punya rumah guys. Tendanya cuma 1 2. Coba kita bedakan sama yang ini. Oh, udah punya rumah semua guys. Nggak ada yang pakai tenda lagi. Gelo. Ini bikin apa dia tuh? Wih, udah bikin apa nih? Windmill. Keren. Memang ya beruntung juga nih. Dan di sini dia ada windmillnya gak?
Coba ya kita lihat ya. Wah, dia apa tuh? Ada yang ulang tahun kah? Iya guys, dia ulang tahun nih. Wah, ada yang ulang tahun juga. Pada happy ya orang-orang sini ya. Oke, oke. Mantap. Bagus, bagus. Di sini langsung menciptakan apa ya? Sumber daya makanan gitu. Sedangkan yang pintar mereka berkumpul di api unggun. Nggak tahu lagi dah ini. Ini jenius memang agak beda kelihatannya ya. Coba deh kita lihat ya, yang jenius ini udah punya berapa rumah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rumah. Kalau yang bejo berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, imbang ya. Dan di sini dia bikin tempat penyimpanan. Oh, bukan. Ini rumah ke-9-nya, guys. Bisa dianggap dua gak sih ini? Oh iya, ini storage gak sih? Atau dia lagi masa pembangunan ya? Aku nggak paham juga sih. Ya udahlah ya, suka-suka dia ya. Oke, kita lihat, kita lihat. Wah, ini pangeran nih, ngapain nih pangerannya nih? Wah, dia gelut anjay. Gelut melawan siapa nih? Melawan Fuy. Malah membuli anjing dia, guys. Oke, oke, oke. Wah, dia udah bikin juga nih, guys. Di atas ini, guys. Rumah yang sangat-sangat besar ya. Coba kita lihat rajanya. Rajanya ngapain nih? Lah, ditoyor dia. Pingsan. Nggak paham lagi sudah ini, memang sial kayaknya dia ya. Oke guys, jadi setiap 10 tahun aku bakal ngasih sifat-sifatnya supaya sifat itu tetap alami terjaga ya. Oke, kita lihat rajanya ngapain. Oke, ini rajanya ya. Rajanya ngapain? Oh, rajanya dia berkeliling dan dia apa ini? Wah, bejo suka menambang dia, guys. Suka mining is life. Kalau misalkan yang di atas rajanya ngapain? Coba kita lihat ya kan. Wah, Senku sudah punya pedang batu dia, guys. Dan dia, wah, serakah. Pendusta, guys. Apakah Senku sejahat itu? Kalian ngapain? Kalian ngapain? Main di bawah pohon lagi. Parah kalian nih. Ntar kita lihat rajanya ngapain. Wah, rajanya masuk. Wah, udahlah ya, biarin aja lah ya. Dan untuk populasi, kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini yang beruntung itu sudah 131 dan di sini yang jenius masih 112. Wah, memang ya. Banyak anak, banyak rezeki kayaknya nih. Wih, windmillnya udah besar, guys. Dan di sini banyak loh, sudah loh rumah-rumahnya loh. Sedangkan yang di atas, oh udah banyak juga, guys. Udah banyak. Cuman dia ndak tertata gitu ya. Kalau yang ini kan kayak lebih tertata gak sih? Satu deret gitu ya kan. Kayak perumahan sudah gitu. Aku nggak tahu nih yang bodoh yang mana ya. Kalau ini dia kayak lebih menyebar gitu. Suka-suka dia gitu. Ini ada domba ya? Oh iya, di sini banyak domba, guys. Guys, coba kalian lihat di sini. Kerajaan jenius sudah mulai beranak pinak dia, guys. Mulai mengejar kerajaan beruntung. Beda 8 aja nih, guys. Tapi tetap ya, kerajaan beruntung tidak mau kalah pastinya, guys. Oke, udah tahun ke-11 ya. Saatnya kita kasih sifatnya ini. Yang mana yang bawah dulu berarti ya, kita kasih dia sifatnya, guys. Oke, kasih agak gede aja. Kita kasih agak besar supaya kenanya merata, guys. Setiap 10 tahun pokoknya kita kasih siram menyiram begini ya kan. Yang pastinya yang atasnya tidak lupa juga kita kasih juga, guys. Supaya apa? Supaya adil. Oke, sudah ku kasih semua, guys, pastinya ya kan. Kita perhatikan lagi mana yang bocil. Oke, kita cari bocilnya, guys. Mana bocil? Ini bocil nih. Masih di 3 tahun dia ya. Di sini tidak beruntung dan jeniusnya menurun sudah ya. Dan untuk yang di bawah mana bocil-bocilnya? Bocil nih umur 4 tahun. Beruntung dan bodohnya juga sangat-sangat mengakar di otak mereka, guys. Di sifat-sifat mereka nih. Oke, guys, jadi peraturannya aku mau ngasih tahu ya buat kalian yang mungkin masih belum tahu. Jadi aku bakal buka tempat ini ketika yang pertama kalau dari kerajaan, masing-masing kerajaan ini sudah mengeksplor full tempat-tempat ini atau sudah di 100 tahun. Kalau salah satunya sudah terpenuhi, nanti bakal ku buka ini, guys, supaya tidak lama-lama kita ya kan. Oke, di sini bisa kita lihat, guys.
Kerajaan beruntung tidak mau dikalah. Dia sudah mempunyai 191 warga. Dan di sini masih 163 warga. Oke, kita lihat rajanya. Rajanya di sini sudah 32 tahun ya. Oke, kita lihat di sini. Apakah sudah ada yang mengeksplor daerah sini? Sepertinya belum ya guys ya. Aku nggak paham nih kenapa bisa seperti ini. Apakah sudah ada tempat tambang? Belum ada juga loh tempat tambang. Ya udahlah ya, kita lupakan dulu. Kita lihat ke sini. Apakah di sini sudah ada yang menambang? Wah, ini kerajaan yang jenius ini sudah sampai sini guys. Perumahannya nih. Coba kita lihat. Wow. Ekspansinya besar-besaran dia guys. Meskipun penduduknya cuma 162, tetapi ekspansinya sudah sampai sini. Berbeda jauh dengan kerajaan beruntung. Dia sudah 201, tapi dia masih kecil segini saja guys. Memang ya, meskipun dia tidak beruntung, tapi dia sangat memanfaatkan resource yang ada di sini. Jadi dia sudah mulai mengambil apa nih bahasanya, biji atau besi ya. Besi. Sudah mulai ekspansi ke bawah sini. Dan di sini kita lihat ada pertarungan sengit sepertinya guys. Ini kenapa pada tidur di sini dah? Iya ya. Ini orang-orang pada tidur semua ya. Pada ngantuk kah gimana nih? Wah, dia berburu guys. Dari kerajaan jenius malah bermain-main dengan kelinci ya. Dia mengejar kelinci itu guys. Sepertinya dia kesulitan. Aku nggak paham juga kenapa dia malah mengincar kelinci. Apakah dia pengen memanfaatkan daging kelinci ini untuk menjadi sate kelinci? Aku juga tidak tahu. Tapi kita lupakan ya. Kita lihat rajanya. Mana raja dari sini? Ini raja macam apa nih? Bikin pingsan rakyatnya. Lah. Aneh banget, kenapa sih orang-orang pada tidur di sini ya? Di sini Senku masih memakai pedang batu guys ya. Coba deh. Ini dia mana nih rajanya tadi? Oh, rajanya di bawah sini. Nih raja. Rajanya hamil guys. Rajanya perempuan ya. Iya ya. Ini tandanya perempuan ya. Berarti ratu nih, bukan raja. Ya udahlah, bodo amat lah ya. Bapaknya siapa nanti aku juga nggak tahu. Yang pasti bukan aku. Oke guys, sekarang sudah tahun ke-20. Tugas kita ngapain? Tugas kita yang memberikan lagi hujan-hujan seperti ini guys. Langsung aja kita kasih hujannya ke rakyat-rakyat ini supaya mengakar ke otak-otaknya yang sangat-sangat itu sekali lah. Karena ini harus diwarisi keturunan-turunan mereka guys. Jadi harus dilakukan ritual-ritual seperti ini pastinya. Oke, udah semua dan di sini aku bakal ganti lagi jadi bodoh dan dia beruntung. Kita kasih sifatnya guys. Pokoknya harus kena semua nih, nggak boleh ada yang terlewatkan pastinya. Oh ya guys, maaf ya kalau misalkan ada suara-suara noise sedikit ya. Karena di sini hujannya deras banget guys. Tapi ya namanya hujan kan, hujan itu berkah ya, kita harus syukurin aja. Siapa tahu dari video ini bakal rame gara-gara aku recordnya pas waktu lagi hujan. Oke, kita lupakan hujannya dan kita lihat lagi. Ini umur 3 tahun, bodoh dan beruntungnya dapat ya. Dan di sini apa ini, soft skin. Penting kali lah soft skin itu. Dan kita lihat di sini mana si bocil. Mana nih bocil nih? Bocil 2 tahun, jenius dan tidak beruntungnya masuk ya. Dan di sini dia punya sifat alamiahnya menarik, tangguh, ambisius, mantap. Dan untuk sifat-sifat alamiah yang dia dapatkan lebih itu nggak bakal kukurangin guys. Karena apa? Karena itu sudah masuk di dalam gameplaynya guys. Jadi aku nggak bakal bisa ngerubah satu-satu orangnya ya. Kecuali rajanya. Kalau misalkan rajanya tiba-tiba dia dapat keberuntungan, aku bakal hilangin keberuntungannya menjadi bad luck lagi guys. Dan begitu juga sebaliknya untuk raja yang beruntung. Kalau misalkan dia tiba-tiba menjadi tidak beruntung, aku bakal kasih luck. Kalau dia tiba-tiba pintar, bakal aku bikin bodoh lagi. Pokoknya ya kayak gitulah. Paham lah ya. Masa gitu ya nggak paham. Oke, di sini bisa kita lihat guys, di tahun 22 kerajaan ini sangat-sangat ambisius sekali ya. Bisa kita lihat yang keberuntungan ini, dia sudah punya 248 dan di sini 211. Tetapi untuk ekspansinya bisa kita lihat ya.
Di sini kerajaan beruntung mulai ekspansi ke atas dan ini ke bawah dia, guys. Kenapa dia ke atas? Wah, kayaknya aku salah deh. Dia agak ke samping. Padahal kalau misalkan dia ke atas ini banyak resource yang sangat-sangat mahal pastinya, guys. Yang sangat-sangat susah didapatkan tuh. Dan di sini dia memutuskan untuk ke bawah dan ini adalah langkah yang sangat-sangat tepat. Kenapa? Karena resource-nya itu banyak di bawah sini, guys. Ada yang biru-biru itu, ada yang merah-merah itu, pokoknya ada di bawah sini. Kalau misalkan dia ke sini memang dia sangat-sangat tidak beruntung ya. Oke, langsung aja kita skip ke tahun 30 ya. Kita bakal percepat lagi, guys. Oke, sekarang udah tahun 30. Jadi saatnya kita apa, guys? Ya, kita bakal kasih sifat-sifatnya ini. Yang pertama bodoh dan beruntung. Kita kasih sedikit siraman rohani pastinya ya, supaya sangat-sangat dia meresap sifat-sifat ini. Tidak ada yang boleh ketinggalan. Yang satunya juga aku bakal kasih jenius dan tidak beruntung juga, guys, pastinya di sebelah atas ini. Dan bisa kita lihat di sini ya, ini rajanya kira-kira dia udah menggunakan apa? Masih belum punya tenaga apa-apa, guys. Malah yang ada dia dapat gigi emas. Nggak tahu buat apaan tuh gigi emas. Dan di sini windmillnya ini udah mulai panen ya, guys ya. Dan untuk yang di atas coba kita lihat rajanya, mana rajanya? Oke, rajanya masih menggunakan pedang batu enggak tuh? Ya nggak apa-apa. Dan di sini dia punya gigi emas juga. Dan di sini banyak sifat tambahannya ya. Ada bijaksana. Wow. Di sini ada gemuk, obesitas dia, guys. Luka suci dan ini sifat yang tadi kita kasih, serakah, pendusta dan kelahiran ajaib itu masih normal ya. Sangat-sangat normal sekali ya. Dan untuk wilayahnya bisa kita lihat di sini. Ini aku nggak tahu kenapa kerajaan yang ini dia nggak ngelanjutin ke bawah lagi, tapi dia malah ke kiri. Memang sangat-sangat tidak beruntung ya. Jenius yang sangat-sangat tidak beruntung nih. Dia malah ke sini. Harusnya ke bawah sini loh, resource-nya lebih bagus. Nah, kalau yang ini dia beruntung. Cuman dikit lagi nih, masih banyak yang di atas tuh, Bang. Ke atas aja, Bang. Dan untuk total penduduknya kita lihat di sini 340 gak tuh. Dan di sini 271. Wah, memang kalau jenius itu kelahiran sangat-sangat dibatasin ya. Kenapa? Karena orang jenius menggunakan program KB kayaknya, guys. Coba kita lihat penduduknya. Kira-kira udah punya apa nih, guys? Oke, coba kita lihat penduduk random ya. Ini tentara nih. Tentaranya udah pakai senjata apa, guys? Udah pakai sepatu boot kulit. Waduh, tombak yang mithril sama helm mithril. Wah, berarti resource yang ini sudah diambil dong. Sudah terpakai ya, yang mithril ini ya. Dan kita lihat tentaranya dari mana nih yang beruntung. Lah, dia hilang. Nah, ini. Tentaranya tidak punya apa-apa senjatanya, guys. Wah, memang bodoh ya. Coba deh kita lihat lagi nih, ada tentara yang satunya lagi. Iya loh, nggak ada loh. Memang nggak ada persiapan senjata-senjataan gitu. Mereka malah hidup damai. Yang penting banyakin anak aja gitu ya. Oke, aku takut videonya ini kepanjangan. Jadi kayaknya aku langsung skip aja ke tahun 50 ya. Tapi nanti di tahun 40 aku bakal ngasih juga sifat-sifatnya. Jadi tenang aja, guys. Jadi langsung aja kita ke tahun 50. Bentar guys. Ini baru tahun ke-46. Tiba-tiba ada meteor jatuh ya ke tempat yang beruntung. Aku nggak tahu nih. Ini di luar kehendakku nih. Kenapa bisa kayak gini? Coba ya hukum alamnya kita lihat. Kayak bencana alamnya kita hilangin aja ya, biar tidak ada bencana alam gitu. Soalnya kesian nih tiba-tiba ada meteor jatuh ya kan. Bingung juga dia nih. Takutnya kena raja gitu. Oke, kita lanjut lagi, guys. Oke, guys, sekarang sudah tahun ke-50 ya. Coba kalian lihat. Di sini kerajaan beruntung sudah 500, guys, 501. Tetapi untuk kerajaan jenius kalian lihat 354, guys. Wah, jauh banget sih ini bedanya ya. Coba deh kita lihat ekspansinya. Tetapi ekspansinya lebih luas ini loh. Aku nggak tahu ya kenapa bisa kayak gini nih. Dia sangat-sangat menjaga keturunannya gitu. Jangan banyak-banyak. Kalau ini nggak urus saya, jor-joran pokoknya. Oke, kita lihat perkembangannya. Oh ya, sebelum itu aku mau ngasih dulu sifat-sifatnya, guys. Ini masih yang pertama tadi, bodoh ya. Dan jangan lupa juga yang atas, guys. Aku bakal ngasih juga nih hujan kehidupan pastinya, hujan sifatnya ya. Oke, aku pengen lihat nih rajanya, mana rajanya.
Rajanya ini udah dapat apa? Selama 50 tahun dia dapatnya pedang kayu gak tuh? Kamu 50 tahun ngapain aja, Pak? Cuman dapat pedang kayu. Coba nih, mana? Apa namanya? Perwiranya atau tentaranya? Tentaranya dia pakai pedang batu. Nggak tahu lagi ya. 50 tahun evolusinya masih di pedang batu, guys. Sedangkan yang di sini coba kita lihat mana rajanya, raja. Di sini pedang batu dia, guys ya. Dan untuk mana nih perwiranya? Oke, ini ada di atas ini dia. Dia pakai apa? Palu batu, guys. Oke. Bagus. Dan di sini sudah mulai terisi ya. Mulai ekspansinya udah mulai menyebar nih, guys. Tapi memang kalau dari stok makanan ya, kayaknya lebih banyak yang ini gak sih? Karena dia windmillnya ada 2, guys. Malah 3 nih. Ini 1, 2, dan ini 3. Coba kalau misalkan kita lihat windmillnya di atas ada berapa? Ini 1. Mana lagi? 2. Oh, 3 nih. Tapi 3-nya kecil dia, guys. Nggak apa-apa kali ya. Ya udahlah, suka-suka dia. Ini pun cuman windmillnya juga setengah aja gitu. Setengahnya nggak tahu kemana ya. Coba deh kita lihat pangerannya deh, dia pakai apa aja. Wow, udah pakai helm kulit, baju zirah kulit, dan dia pakai tombak perunggu. Mantep ya. Kalau di sini kita lihat pangerannya mana pangeran? Pangerannya pakai apa? Baju zirah yang perunggu dan dia pakai pedang baja. Lebih pinter pangerannya daripada rajanya nih. Rajanya baru dapat pedang kayu. Coba nih. Oh iya, udah pedang batu. Mantap aja lah ya, sudah lah ya. Oke, kayaknya kita langsung lanjut aja ke tahun 80, guys. Let's go. Oke, guys, sekarang sudah tahun ke 80. Coba kalian lihat nih ya. Genius dia itu baru punya 569. Nah, 571 lah ya. Tetapi kalian lihat dari kerajaan beruntung sudah 900, guys. Gila ya. Ini beranak mulu nih. Udah hampir 2 kali lipat nih. Dan bisa kita lihat di sini ya. Ini sudah mulai sama-sama menutup seluruh mapnya gitu. Dan kita kasih sifatnya lagi, guys. Ini yang mana tadi? Genius. Oke, yang genius dulu. Genius tidak beruntung. Ini tugasku dari tadi nih cuman ngasih sifat aja ya kan. Memastikan sifatnya ini turun gitu ke anak-anaknya. Oke, guys, jadi langsung aja ya kita review dikit gak sih. Ini desanya ini banyak banget ya, dan ini kaya banget nih. Dia udah banyak stoknya gitu. Stoknya sudah melimpah. Dan di sini perumahannya rapi banget loh. Sumpah nih, padahal dia ini dibilang bodoh gitu. Cuman dia bikin rumahnya rapi banget. Tetapi untuk yang genius tidak beruntung, rumahnya ini betul-betul menyebar sembarangan aja gitu, guys. Udah padat kayak di ya kota-kota di Konoha gak sih? Tidak ada tata letak yang tapi kita positive thinking aja. Mungkin dia ini tata kotanya itu sangat-sangat seniman gitu. Abstrak. Ya, begitulah ya pokoknya. Oke, langsung aja kayaknya deh. Kita lihat lagi. Rajanya mana? Rajanya di sini masih pakai pedang batu. Wah, nggak paham lagi sudah. Dan di sini mana pasukan? Mana sih pasukan yang bawa bendera nih? Dalam rumah dia ya? Wah iya, oh ini ada yang bawa bendera, guys. Kita lihat, dia udah pakai pedang perunggu. Mantap, keren. Dan untuk rajanya dari kerajaan Genius, coba kita lihat, pakai pedang batu juga, guys. Dan di sini kita lihat mana yang pakai bendera. Tidur dia di sini. Bodoh amat lah ya. Dia pakai apa itu? Palu dari perunggu ya, guys. Iya gak sih ini? Guard of Pompai. Apa Pompal? Seingatku ini perunggu ya kan. Ya udahlah, suka-suka mereka lah ya. Langsung aja gak sih kita kasih ke tahun 100 aja, guys. Let's go. Oke, guys, jadi sekarang sudah di tahun ke 100 ya kan. Di sini ini udah mentok semuanya. Tetapi yang merah ini nggak mentok. Dan untuk populasi bisa kita lihat di sini 715 dan kerajaan yang beruntung 1170. Bedanya jauh ya. Ya, tapi bodo amat lah ya. Namanya ini udah gamenya. Dan bisa kita lihat di sini sebelum kita buka rajanya. Mana Raja Bejo? Raja Bejo masih menggunakan batu pedang. Dan di sini dia apa nih? Lambat dan lemah dia, guys. Karena dia perempuan dan umurnya 117. Dan untuk pasukannya bisa kita lihat di sini memakai pedang perunggu. Untuk kerajaan dari kerajaan Genius, coba si Senku dia memakai pedang batu. Dia bijaksana, terus dia pakai gigi emas dan Frigel Health.
tetapi dia juga gemuk guys. Dan kita lihat juga di sini dia menggunakan helm perunggu, baju zirah dari kulit dan pedang baja. Jadi bisa kita simpulkan di sini untuk sementara untuk kerajaan Genius dia memiliki populasi yang lebih sedikit daripada kerajaan yang beruntung, tetapi mempunyai teknologi yang lebih maju. Dan kerajaan yang beruntung dia diuntungkan karena dia mempunyai banyak keturunan atau warga yang bisa membantu untuk merebutkan kerajaan Genius, tetapi memakai alat yang seadanya guys. Oke, langsung aja kita jeda dulu. Kita hilangkan gunungnya, pembatasnya. Kita hilangkan dulu guys. Dan pembatasnya sudah hilang ya. Terus selanjutnya kita kasih permusuhan atau apa ya, bisikan perang deh dari kerajaan Genius ke kerajaan beruntung. Genius telah memulai perang melawan beruntung. Siapakah yang bakal menang? Langsung aja kita lihat di sini guys. Oke, kerajaan beruntung mulai menyerang. Oke, bisa kita lihat di sini. Kerajaan Genius sangat-sangat jenius, dia memakai panah ya, lebih tepatnya. Diserang balik menggunakan panah, tiba-tiba punya panah juga guys. Dan pertumpahan darah mulai terjadi di sini ya. Dan di sini mulai saling baku pukul dia guys. Kerajaan Genius mulai balik lagi. Kerajaan dari beruntung mulai terpecah belah menjadi dua kubu. Dan di sini mulai terhabisi yang Genius guys. Dan kita lihat lagi, wow, kerajaan Genius mulai mengambil alih banyak tempat guys. Wow, cepet sekali nih. Wah, kayaknya aku harus turunin kecepatannya supaya ini videonya agak panjang dikit ya. Wah, ini cepet banget sih, sumpah dah. Oke, kita lihat rajanya, mana rajanya? Rajanya di sini pusing dia guys. Si Senku pusing. Wow, dan di sini mulai diambil alih juga. Wah, gila sih ini. Pertempuran paling cepat ya yang selama aku bermain ini. Kita lihat nih. Meskipun menggunakan alat seadanya, tetapi mereka bersatu teguh untuk merebutkan. Dan kita lihat raja dari Genius meninggal begitu saja. Raja Senku telah terbunuh oleh Pell. Dan di sini mulai mengambil alih dia guys. Agak ngolok ya. Dia berputar-putar gitu aja. Ini ngapain coba yang merah nih? Nyantai aja dia nih. Oh, itu bukan tentara dia guys. Yang dibunuhin itu hanya tentara-tentaranya aja. Dan apakah ini akhir dari kerajaan Genius? Wah, memang betul. Memang betul ya kata-kata pepatah zaman dulu itu. Orang pintar bakal kalah dengan orang bejo. Jadi bisa disimpulkan di sini kerajaan pintar kalah jauh. Dan ini cepet banget loh. Dari 100 tahun ke 107 tahun. Cuman butuh waktu 7 tahun untuk menaklukkan kerajaannya guys. Tetapi ya cukup banyak kehilangan warga sih. Cuman ya gak apa-apa lah ya. Ini kan kita sambil belajar juga. Apakah orang pintar bakal kalah? Ya sekalian betulan kalah gitu ya kan. Tapi kalau menurut kalian, next kita bakal adu siapa lagi guys? Kalau kalian punya ide langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Dan pastikan kalian jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini guys. Kenapa? Karena nanti aku bakal upload video-video yang bakal lebih menarik lagi dari video ini. Jadi pastikan kalian hidupkan lonceng notifikasinya. Dan bye-bye.